Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan materinya, masih berkaitan dengan TIQC. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai pengenalan TIQC, lalu kita bahas mengenai translation, lalu kita bahas juga mengenai editing data. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi terakhir dari TIQC, yakni untuk pengecekan kualitas data Rainex ya. Jadi ini adalah fungsi terakhir. Jadi ketika kemarin Anda sudah melakukan proses translasi, penerjemahan, kemudian Anda sudah melakukan editing baik itu di headernya maupun nanti di record Rainexnya sendiri, baru kemudian nanti setelahnya Anda bisa mengecek kualitas data Rainex Anda sebelum betul-betul Anda pakai Rainex ini untuk pengolahan data nantinya, entah itu statik ya atau diferensial statik, atau misalkan untuk radial atau jaringan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah materi lanjutannya, karena nanti cukup banyak, mungkin nanti Anda lebih banyak ke analisis ya, makanya ini bisa jadikan materi minggu 12 dan minggu 13 gitu ya. Oke ya, jadi ini saya overview dahulu kaitannya dengan quality checking menggunakan TIQC. Apa kira-kira yang bisa TIQC lakukan kaitannya dengan quality checking? Yang pertama, jelas TIQC dapat melakukan fungsi cek kualitas data Rainex untuk memastikan bahwa data Rainex kita itu layak untuk dilakukan pengolahan lanjutan dan tidak ada permasalahan serius terkait data Rainex yang kita punya itu. Makanya nanti kita bisa lanjutkan untuk pengolahannya. Maka ini penting ya di awal. Kalau kita nggak tahu kualitas data kita, tiba-tiba kita pakai, maka bisa jadi data yang kita pakai itu adalah data, dalam tanda kutip, adalah data masukan yang sampah. Nanti kalau keluarannya juga bisa menjadi sampah, karena ini datanya itu jelek. Nanti ketika kita pakai, nanti bisa jadi hasil datanya dan lain sebagainya akan buruk juga. Makanya kalau kita nanti sudah cek datanya tidak bisa terbaiki dan seterusnya, konsekuensinya bisa sampai mengukur ulang. Dan inilah fungsi yang paling penting dari TIQC, ini adalah cek kualitas juga. Yang kedua adalah TIQC dapat menghitung beberapa parameter statistik ya. Nanti banyak hitungan yang dilakukan oleh TIQC dan ditaruh di layar gitu ya, luarannya taruh di layar atau di file. Jadi mengenai parameter kualitas yang nanti kita bisa baca itu kualitasnya itu bagus atau enggak, itu kita yang menginterpretasinya nanti. Nah, jadi parameter kualitas nanti akan kita jelaskan di belakang. Kemudian juga bisa menunjukkan masalah terkait observables yang tersimpan pada Rainex. Jadi bisa ya, kalau nanti misalkan observablesnya ada yang tidak terekam atau observablesnya ada gangguan, ada kaitannya dengan kesalahan ya, dan bias dan juga noise dan lain-lain yang ada di suatu data observable kita, itu akan bisa ditampilkan pada layar menggunakan fungsi quality checking dari TIQC ini. Yang ketiga adalah mengecek sinyal dan black box report saat merekam data. Jadi sinyal-sinyal itu akan dicek satu persatu, dibuat listingnya, dibuat sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa menginterpretasi itu baik atau buruk hasil rekam. Dan juga perilakunya, jadi selama dia merekam itu, dia kemudian yang terjadi padanya itu apa saja. Misalkan nanti ada kesalahan-kesalahan tertentu yang masuk, ada kemudian bias-bias yang bisa mempengaruhi data tersebut, entah nanti ada ionosfernya, entah nanti ada kesalahan sinyal to noise ratio, ada multipathnya, ada clock drift dan macam-macam ya. Nanti itu semua bisa terdeteksi. Yang terakhir adalah jika kita menggunakan tambahannya pemeriksaan satelit dari file navigasi, maka hasil dari TIQC ini akan lebih bagus ya, analisisnya akan lebih mendalam, akan hitungannya akan lebih tepat ya, dan nanti informasi satelit itu akan dipakai sedemikian rupa sehingga nanti hasil-hasil yang ada itu semakin teliti gitu ya, khususnya di posisi. Dan nanti juga file-file luaran juga akan lebih lengkap kalau kita pakai si informasi dari ephemeris satelit tersebut. Kemudian TIQC sendiri ini
hampir sama dengan tadi, itu bisa melakukan apa saja terkait dengan quality checking. Yang pertama kualitas sinyal, terkait dengan waktu nanti ada plotnya ya, yang kita sebut dengan kisi time plot. Nanti ada ya kualitas sinyal setiap satellite vehicle, setiap time pinningnya itu akan ada terplotkan secara jelas kaitan dengan waktunya. Kemudian perilaku receiver saat perekaman, kalau ada kesalahan dan bias yang terjadi itu akan terekam di situ. Kemudian juga rangkuman statistik nanti ada banyak ya, misalkan epoch yang terekam itu harusnya berapa, yang full terekam berapa, kemudian selain itu juga possible ops-nya itu berapa dan yang complete ops-nya berapa. Itu rangkuman statistik itu akan jadi sangat penting sekali ya. Kemudian nanti IOD-nya ada atau tidak ya, kemudian multipath-nya itu berapa, itu semuanya rangkuman statistik nanti yang diperlukan untuk pengecekan kualitas data. Dan juga dia bisa mengeluarkan atau membuat file full report ataupun bisa membuat compact 3 plot files. Jadi ini file luaran ya, file luaran dari hasil TQC plus QC, khususnya nanti di bagian full QC itu nanti akan ada lengkap ini semua, mulai dari sky path, satelit, azimuth dan elevasi. Ini mungkin dulu waktu Anda belajar mengenai GPS navigasi ini sering saya bahas ya, sky path, satelit, azimuth dan elevasi. Ini nanti akan lebih dirincikan lagi kalau kita punya data informasi satelit tadi, maka posisi satelitnya dan informasi kesehatan satelitnya itu akan muncul ya. Kemudian nomor slot dari kanal itu berapa megahertz, dari frekuensinya dan lain-lain, itu nanti akan bisa muncul di skypath, azimuth dan elevasi ini. Kemudian kombinasi multipath-nya itu dirinci nanti ya, karena ada rinciannya multipath 1, multipath 2, ada multipath 15, 51 dan lain sebagainya, itu akan dirinci. Kemudian signal to noise ratio dari receiver itu nanti juga akan dirinci, aja SN1, ada SN2 juga. Begitu pula dengan delay ionosphere, nanti juga akan ada 2 file juga yang dikeluarkan dari proses plot files ini. Kemudian fungsinya ini adalah hanya semacam rangkuman. Ini yang pertama, kondisi perekaman observables-nya baik fase maupun kode dari GNSS ya, data GNSS kita baik fase maupun kode itu semuanya dipastikan dengan fungsi quality checking ini ya. Nanti kalau punya frekuensi lebih dari 1, kanal frekuensi lebih 1, dual frekuensi, misalkan ada L1, L2, L5, yaitu semua akan akan dimunculkan di situ perekamannya. Ada yang perekaman penuh di atas elevation mask, ada yang perekaman penuh, ada yang di bawah elevation mask, dan perekaman bagian dan seterusnya itu akan dipastikan seberapa baik data perekaman kita itu. Kemudian mengecek perilaku perekamannya kaitan dengan kesalahan dan bias ini jadi hampir sama. Jadi keberadaan kesalahan dan bias itu juga akan dicek dalam proses quality checking ini. Utamanya yang sering muncul di QC ini adalah multipath ya, multipath, kemudian ionospheric delay atau ionospheric slips, kemudian nanti ada clock drift, dan kemudian satunya ada signal to noise ratio, dan kemudian hitungan epoch, dan kemudian hitungan possible option lain sebagainya nanti di belakang akan kita tampilkan. Kemudian basic command line dari QC, proses QC ini sebenarnya cukup mudah. Pada intinya nanti Anda hanya akan memakai 2 option saja. Yang pertama option plus QC dan plus QC key ya, plus QC dan plus QC key, quick QC, dan satunya adalah QC, bisa light maupun bisa full. Nanti akan kita jelaskan belakang apa bedanya itu ya. Yang nanti fungsinya cukup TQC plus QC untuk memanggil fungsi quality checking, baru kita masukkan Renex observasi kita. Jadi tinggal seperti itu, nanti akan berhasil di run proses quality checking ini. Dan syaratnya adalah Renex inputnya itu harus valid dan lengkap. Jadi headernya Anda harus pastikan dulu tidak ada yang kosong, atau headernya mungkin ada yang hilang, itu harus pastikan dulu, atau mungkin kurang benar informasinya, itu harus di editing. Ingat yang kemarin kan ada proses editing ya, utamanya di header. Nah, Anda bisa
perbaiki headernya dengan proses editing yang kemarin sudah Anda pelajari, dan harus valid juga ya, tidak kosong datanya, tidak rusak datanya atau korup dan seterusnya, itu ya harus valid ya, sesuai formatnya ya. Linux 211 yang disajikan input misalkan, itu juga harus dipastikan dulu sebelum nanti Anda melakukan proses quality checking dengan TXC. Kemudian hasil dari plus QC, misalkan nanti kita pakai plus QC, optionnya nanti akan mengeluarkan 3. Yang pertama stand out di screen output, ini diplotkan langsung di command prompt Anda atau di layar. Itu nanti bentuknya bisa satu isi time plot, yang kedua summary report, yang keluar di layar hanya itu. Kemudian nanti kalau kita pakai QC full report, maka juga nanti akan keluar file dengan ekstensi GYS ya, misalkan kalau sekarang 19S atau 20S gitu ya. Dan nanti juga keluar standar error atau STDR ini di layar jika memang ada. Nah, kalau memang nanti kita tambahkan plot juga bisa, tinggal isi plus QC plus plot, maka nanti akan ada sekian file yang keluar untuk merinci lagi hasil dari quality checking tersebut. Oke, ini beberapa contoh ya command line kalau kita misalkan tidak menggunakan atau tidak ingin menampilkan standar error kita ya. Ini kalau di Linux ya, mungkin kalau di Windows nanti mungkin bisa dicoba. Jadi ini untuk menghilangkan standar errornya diberikan dari 2 def null ini ya. Ya, ini kalau ingin dikeluarkan dengan stand error, kemudian menyimpan luaran layarnya pada sebuah file, itu bisa dengan menambahkan redirection ke out file seperti ini. Nah, pada intinya ini nanti juga sama ya, ketika Anda ingin melakukan proses quality checking itu ya, maka nanti Anda harus letakkan si TXC dan juga datanya, minimal Anda punya data observasi, Linux observasi itu pada satu folder yang sama ya, dari TXC dan juga si data ops-nya itu, observasinya jadi satu folder, baru nanti Anda bisa run fungsi TXC. Atau kalau memang tidak bisa, Anda bisa sebutkan path dari si datanya itu ada di mana. Nah, jika di situ ada Linux navigasi pada folder yang sama dengan Linux ops dan juga si TXC, maka di situ otomatis ya Linux nav itu akan dicari dan langsung dipakai oleh si TXC untuk menjalankan fungsi full quality checking. Maka kalau Anda punya data Linux navigasi dan juga observasi dalam satu folder, Anda cukup menyebutkan file observasinya aja, nanti file navigasinya juga akan langsung terbaca dan dipakai untuk full quality check. Meskipun Anda tadi hanya pakai fungsi ini saja, Anda tidak panggil file navigasinya secara spesifik gitu ya. Oke, ini ya, kalau ada nanti Linux nav dalam folder yang sama dengan Linux ops, TXC otomatis akan mencari, membaca, lalu memakai file tersebut. Jadi misalkan di situ dalam satu folder Anda itu ada file ops ya, misalkan 19O, maka nanti dia akan mencari itu file navigasi yang lain, baik GPS maupun GLONASS yang ekstensinya misalkan 19N atau 19G. Ketika ada itu nanti dia akan baca dengan syarat formatnya ini sama seperti ini, O nya ini kecil, maka yang dicari adalah 19N kecil dan 19G kecil. Kalau nanti YYO O nya besar, maka sama pula nanti juga yang dicari adalah YN yang besar dan YG yang besar. Ataupun kalau ada ops, maka yang dicari adalah bintang .nav, ekstensi nav dan juga ekstensi glow, sama juga dengan yang bawah ini. Jadi ini aturannya. Misalkan nanti kita punya file dengan nama yang sama dan juga dengan format yang memenuhi ini, maka nanti otomatis akan terbaca meskipun kita tidak spesifikasikan opsinya min-nav itu untuk membaca si file tersebut. Makanya sini dengan namanya yang sama dengan file ops-nya, kemudian format ekstensinya juga memenuhi mekanisme ini, maka nanti sudah bisa langsung dipakai ya, langsung bisa otomatis terbaca itu maksudnya. Kemudian nah ini juga bisa kalau memang nanti Anda belum puas, ini masih takut kalau nanti nggak terbaca si file navigasinya, maka Anda bisa ini menspesifikasikan dengan menambahkan opsi min nav, baru Anda sebutkan si
nama file navigasinya itu apa, lalu di sini baru diikuti dengan nama observasinya. Nah misalkan nanti Anda hanya punya ini saja, Anda nggak punya file N, nah itu Anda bisa download nanti di di IGS. Anda download broadcast ephemeris global dari IGS, kemudian Anda kalau seperti ini karena namanya memang sudah beda meskipun formatnya sudah memenuhi mekanisme tadi, maka di sini Anda perlu menspesifikasikan opsi min nav, baru Anda sebutkan BRDC nya, baru nanti Anda sebutkan file ops. Ingat, ini BRDC pun juga mengikuti standar penamaan yang dulu pernah saya jelaskan, yakni di sini 4 digit ya, 4 digit station ID, kemudian nanti DOY plus 0, baru nanti tahunnya, terus N yang terakhir. Nah bagaimana kalau misalkan kita punya file nav dari konstelasi berbeda, misalnya satu GPS, satu GLONASS, itu juga bisa langsung dipakai ya. Misalkan ini kita pakai QC key, min nav, BRDC untuk yang untuk yang GPS, dan satunya BRDC untuk yang GLONASS, baru nanti observasinya, kita tuliskan di sini, baru nanti file outputnya bisa dituliskan juga. Nah ini kalau pakai QC ya, jadi bisa seperti itu. Kalau memang nanti kita kesulitan dengan otomatis tadi, deteksi otomatis, maka di sini bisa menggunakan min nav ini untuk menspesifikasikan data mana yang akan kita pakai sebagai pemberi satelit saat proses quality checking ini. Selanjutnya ini ada 3 jenis ya quality checking. Yang pertama ada light, yang kedua full, dan yang ketiga ada quick. Nah ini hampir sama, tapi nanti ada sedikit perbedaannya. Ini pula nanti yang harus Anda pelajari ketika di praktikum ya. Anda nanti mencoba sendiri, kemudian Anda analisis kira-kira bedanya yang paling tepat itu apa. Yang pertama light QC. Ini QC tanpa menggunakan file navigasi. Jadi ketika tidak ada file navigasi, Anda punya ops saja, itu Anda tetap bisa lakukan quality checking, namun nanti tidak dapat informasi posisi satelit yang muncul di sana. Jadi nanti kosong, file posisi satelitnya kosong, dan file .az dan .ll, file compact .az dan .ll itu nanti tidak akan keluar kalau proses light quality checking ini, dan tetap ada file keluaran .ys untuk summary reportnya dan juga QC template-nya. Kemudian file full QC. Nah ini syaratnya adalah kita punya file ops, Linux ops, dan juga file navigasi ya. Ini nanti otomatis kan karena menggunakan file navigasi maka akan muncul ya informasi posisi satelitnya ya, informasi pemberi satelitnya secara umum ya, kesehatan satelitnya, posisi, parameter posisi satelitnya, orbit satelitnya, lalu nanti nomor slotnya, kemudian nanti berapa informasi kanalnya, berapa megahertz frekuensi, dan seterusnya. Dan ini nanti juga bisa menghasilkan file.ys, dan kalau kita pakai QC plot maka nanti bisa mengeluarkan file termasuk yang .az dan .ll tadi, selain nanti .sn1, .sn2, .mp1, .mp2, dan seterusnya. Itu nanti akan bisa dikeluarkan kalau kita menggunakan fungsi atau menggunakan opsi plot gitu ya. Yang terakhir ada quick QC. Ini opsinya adalah plus QC key. Kalau ini dua di atas ini nanti pakainya plus QC saja, kalau ini plus QC key yang artinya quick quality checking gitu ya. Jadi ini nanti QC key itu adalah tidak bisa mengeluarkan file .ys seperti ini, tapi dia hanya mengeluarkan hasil QC nya itu langsung di layar gitu ya. Itu yang membedakan, tidak ada file luaran, entah nanti bisa pakai file navigasi ataupun tanpa, itu juga tetap bisa, tapi nanti memang tidak ada file luarannya. Itulah yang membedakan, jadi nanti langsung di layar saja gitu ya, tanpa ada file luaran tambahan lainnya. Kemudian TQC plus QC otomatis berganti light ke full jika ada file navigasi yang terbaca secara otomatis tadi, itu maka nanti bisa langsung berubah dari light menjadi full quality checking gitu ya. Nah, dan selanjutnya adalah nanti untuk quick QC ini nanti hanya menampilkan state out dan
standarnya, hasil luaran komennya, dan juga nanti standar errornya itu di layar saja tanpa ada valuan tertentu. Dan QGC tidak sama dengan Light QC, karena di sini ya QGC bisa memakai file nav maupun tidak ya, dan perhitungan parameternya juga lebih lengkap, hanya tidak dikeluarkan saja gitu ya. Kalau Light QC ini hanya melakukan sedikit perhitungan saja karena memang tanpa masukkan file memoris satelitnya. Selanjutnya ini juga ada salah satu opsi di antara banyak sekali opsi quality checking. Yang pertama adalah ini menggunakan min no orbit. Ini kita meniadakan data observables dari satelit tertentu. Misalkan sini satelit GPS ini kita tidak pakai untuk proses quality checking, itu juga bisa, atau kita tidak pakai data clonasnya, tidak kita tampilkan, itu juga bisa. Dan kita bisa meniadakan file-file observables dari konstelasi yang lain, misalkan nanti Galileo dan GQZSS, itu juga bisa kita tiadakan datanya dari proses quality checking. Nah oke. Dan juga ada alternatif pula, misalkan kita tidak ingin menggunakan navigasinya bisa kita rename atau kita pindahkan, nanti otomatis itu tidak akan terbaca gitu ya navigasinya, sehingga nanti observablenya tidak bisa dikonversikan atau tidak bisa dihitung untuk quality checking. Oke, ini penjelasan selanjutnya ya. Jika tersedia, baik misalkan ini kita punya data GNSS yang isinya adalah konstelasi GPS dan GLONASS ya, maka di sini kita bisa ketahui bahwa Light QC nya tidak akan sama dengan TQC plus QC min no orbit gitu ya, tidak akan sama di situ ya. Jadi hasil light quality checking nanti ini akan sama dengan orbit kalau datanya GPS only. Misalkan sini nanti kita min no orbit R gitu ya, itu ya akan sama aja gitu ya dengan Light QC, karena memang situ kita memang tidak punya data GLONASS dari sisi observablesnya, dan kita tidak punya file memorisnya dari sisi file navigasinya gitu ya. Nah kalau nanti di situ kita punya data GPS dan GLONASS dua-duanya ada tapi tidak tersedia file GLONASS-nya, maka di sini Light QC tidak akan sama dengan TQC plus QC min no orbit R ya, jadi akan berbeda. Jadi observablesnya itu ada gitu ya, namun tidak bisa dikonversi. Kenapa? Karena nanti ini ya nomor slot GLONASS-nya tidak ada, karena informasi ini hanya ada di memory satelit yang tersimpan dalam file nav-nya tersebut ya. Maka nanti informasi yang frekuensi ini tidak ada, maka nanti tidak bisa dikonversi ya dari unit siklus ya, dari satuan siklus ke meter gitu ya, itu tidak bisa dikonversi. Makanya nanti beda ya, Light QC nya sedikit. Kalau ini yang no orbit R ini nanti akan berbeda gitu ya, karena kondisinya memang sudah berbeda juga gitu ya. Jadi ini akan sama ketika adanya GPS only dan GLONASS benar-benar tidak ada gitu ya. Selanjutnya kalau kita memang tidak punya di situ file navigasi ya, file navigasi kita tidak punya, padahal kita mau melakukan file QC, kita bisa pakai opsi dengan mendownload data dari broadcast publish global dari IGS. Ini alamatnya, dan nanti bisa download sendiri. Contoh ya, ini tuh tahunnya, silahkan nanti dicari sendiri tahun yang bersesuaian, lalu DOY nya, lalu ini ekstensinya bisa 12G untuk GLONASS dan 12N untuk si GPS nya. Kemudian ini opsi lain selain min no orbit tadi, itu masih banyak opsi yang lain. Ini banyak ya, misalkan di sini ada plus ion, min ion, plus IOD, min IOD, min no pose, min orbit, dan seterusnya. Ya, di sini Anda bisa menjelaskan bisa baca penjelasannya. Compute L2 ionospheric observables, ada compute L2 ionospheric derivative, dan seterusnya nanti ya.
Kemudian ini opsi lainnya, Anda bisa di sini melakukan fungsi misalkan plus mask atau min mask gitu ya. Jadi untuk memperlihatkan informasi ya, informasi SP yang down to elevation mask, yang di bawah elevation mask gitu ya. Kemudian nanti Anda juga bisa ini ya, compute L1, L2, L5 multipath observables. Ini kalau memang diperlukan, ini bisa di-compute, dihitung. Jadi sifatnya ini semua quality checking adalah TX ini adalah menghitung ya. MP1, MP12, MP21 dan lain-lain di sini ya. Kemudian ini ada min-nav kalau memang kita ingin menginputkan Renex nav untuk position calculation, itu juga bisa. Jadi posisi perhitungan posisinya yang keluar nanti kayak di situ akan lebih teliti. Kemudian juga banyak lagi ya di sini. Salah satu contoh yang penting adalah set mask ini ya. Untuk set elevation mask ke berapa derajat. Jadi nanti file satelit yang muncul atau data observable yang muncul setiap satu itu akan berbeda-beda nanti kalau kita set masknya itu juga berbeda gitu ya dari awalnya tentunya. Dan di sini juga bisa min post ya, rent TX normally, dan sini plus post untuk find antenna position ya. Kemudian juga ini plus plot ya. Nah, nanti bisa menuliskan compact tree plot file yang isinya ada banyak sekali. Nanti salah satunya memang ada .az, kemudian .l, kemudian .sn1, sn2, mp1, mp2, io, i1, i2 dan lain-lain. Dan kalau Anda bingung di sini dengan simbolnya, maka di sini Anda bisa plus sim gitu ya, untuk nanti bisa menganalisis kira-kira kalau saya lupa itu ini simbol dari luar nanti di sini apa. Nah, ini bisa dicek dengan plus sim ini. Kemudian ini beberapa contoh ya yang saya berikan yang paling sering dipakai untuk full quality check. Ini yang paling atas. Kalau ini plus QC, light QC, kemudian plus plot gitu ya, itu nanti akan bisa mengupload juga, kemudian melakukan light quality checking. Ini dengan catatan Renex nav-nya itu tidak ada atau tidak terdeteksi, maka ini akan jadi light QC. Kemudian ini fungsi QC key, hasilnya nanti hanya dikeluarkan di layar saja, dan Anda nanti bisa mengubah opsi-opsi ini ya. Contohnya ini plus QC set mask, ketika Anda set elevation masknya jadi 15 ya, nanti otomatis datanya juga akan ada yang di masking juga, atau bahkan ada yang di delete juga data observables-nya. Oke, kemudian nanti hasil keluaran TXC nanti ketika Anda misalkan meran sebuah TXC seperti ini ya, misalkan ini ya, ini TXC, kita lakukan plus QC di sini, kemudian kita langsung lakukan QC ke data coba Trimble, maka yang keluar nanti pertama kali di layar itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ini QC time plot, yang kedua adalah summary report. Mulai dari sini ke sini itu summary report, mulai dari sini ke sini itu adalah QC time plot. Dan bisa dilihat di sini, meskipun saya tadi hanya TQC plus QC coba Trimble, tapi ini sudah bisa merun full QC di sini ya. Kenapa? Karena saya punya di situ file navigasi dari coba Trimble ini dan namanya sama, formatnya juga sudah memenuhi mekanisme tadi, maka langsung terbaca, langsung melakukan full QC yang mengeluarkan ini dua ini di layar, plus nanti satu file ini ya, satu file .s17s di folder saya. Jadi langsung menghasilkan tiga itu ya. Ini standout ya, standout 2, stand artinya tidak ada ya, dan 17s. Jadi kalau kita melakukan full quality checking, jadi ada dua itu. Nah, ini interpretasi yang pertama. Jadi ASCII template-nya itu nanti yang atas tadi itu isinya progress indicator, versionnya, standar error kalau ada, ASCII template, kemudian time pin division, labels, SP, PRN number di bagian bawah dan bagian atasnya. Kemudian nanti template dikaitkan dengan si GPS nya, pseudo random
pseudo random noise ya, ini ya PRN number. Kemudian GLONASS SWPRN nya dan clock indicator. Jadi ini kira-kira kalau kita lihat satu persatu. Di sini sebenarnya juga kita bisa lihat yang pertama ada progress barnya, indikatornya, lalu di sini versi TXC-nya, baru nanti di sini ASCII template-nya. Di sini ya, ini kalau standar errornya, maka nanti ada di sini notice-nya, peringatannya apa di sini, itu adalah standar errornya. Berarti progress-nya, baru nanti di sini kisi template-nya, ini adalah nomor satelitnya SWPRN tadi. Ini ada satelit nomor 3, 4, 6, 7. Baru nanti di sini ada, nah ini adalah keadaan observasi selama keadaan observable selama satu perekaman penuh itu, apa yang terjadi gitu ya. Dan ini adalah time bin division dan ada SP label di bagian kanan dan kirinya. Ini nanti membagi dari misalkan dari sekian ke sekian ini berapa jam, maka ini akan dibagi per kira-kira berapa jam. Kalau misalkan di sini 24 jam, maka di sini itu nanti jadinya per berapa jam. Kemudian satu strip ini sama dengan berapa menit, itu bisa kita bagi sendiri. Nah ini ya, kisi template nanti ada skalanya di atas dan di bawahnya. Dan juga ini misalkan di satelit nomor 3 dia perekamannya hanya terekam saat awal, ini tengah dan akhir, dan ini masing-masing kondisinya berbeda-beda. Nanti ini semua simbol ini O, kemudian plus, underscore ya, kemudian ada petik di atas seperti ini semua nanti ada artinya ya. Itu nanti simbolisasinya itu ada artinya, itu nanti yang di belakang akan kita jelaskan. Ini ya, jadi kita lebih dekat ke melihat simbolnya. Jadi simbolnya di sini nanti kalau memang data kita ada GPS dan GLONASS, di sini GPS-nya di bagian atas baru GLONASS. Nah, GPS tidak ada kode G-nya ya. Kalau GLONASS di sini ada kodenya berupa R. Memang sini agak sedikit dibedakan untuk khususnya untuk ini ya, data perekamannya ini yang penuh, yang normal seperti apa, ini dibedakan, agak sedikit dibedakan. Ini GLONASS data section, ini GPS data section. Kemudian ini keterangannya, misalkan nanti O ini yang jadi parameter yang paling bagus istilahnya gitu ya, the normal good, dia yang dianggap perekaman paling normal dan paling bagus. Jadi kalau ada banyak O di data Anda, itu tandanya datanya secara umum sudah baik gitu ya. Kalau dominasi O nya banyak, itu berarti datanya normal dan good, dan tidak ada kesalahan dan bias yang masuk di data observable kita. Ini artinya data fase dan kode terekam pada yang terekam adalah ini, kemudian AS nya aktif, dan pada quality check di atas elevation mass. Jadi ini data yang terekam penuh, dan kemudian di atas elevation mass juga, dan dia kategorinya normal good. Ini ya, kalau kita ingin tahu bagus atau enggak, kalau memang banyak ininya, banyak O nya ini, maka ini bisa dikategorikan bagus dalam satu kali perekaman itu. Kemudian ini ada underscore ya, underscore ini dia posisinya di bawah elevation mass dan datanya tidak terekam oleh receiver ya. Kemudian kalau strip ini dia berada di elevation mass, namun datanya tidak ada yang tidak ada data yang terekam oleh receiver juga, meskipun di atas tapi tidak ada data yang terekam gitu ya. Kemudian kalau plus ya, ini dia berada di bawah elevation mass tapi datanya baik fase dan kode tidak dapat dipakai ya. Tapi datanya baik fase dan kode dapat dipakai atau terekam oleh receiver ya, meskipun dia di bawah tapi data sebagian ada yang bisa direkam gitu ya. Berarti ini mainnya, kalau underscore berarti di bawah, kalau strip itu berarti di atas elevation mass, kalau plus ini memang di bawah tapi bisa terekam. Kemudian ini ya, apostrophe berarti ini ya, dan sekarang aplikasi sebagian datanya ya baik fase dan kode dari SV ini singkatan satelit vehicle ya, terekam berada di bawah elevation mass, jadi berada di elevation mass dan terekam sebagian.
Kemudian I ini kalau ada ionospheric delay, nah ini tandanya kalau data kurang bagus banyak I nya, banyak ionospheric delay nya. Kemudian juga banyak M nya, berarti banyak multipath yang terjadi di sana ya. Jadi masuk rekaman sinyal di receiver itu ya, sinyalnya itu masuk dari beberapa jalur yang berbeda gitu ya. Jadi karena pantulan objek sekitarnya yang reflektif ya, dan terlalu dekat dengan yang listrik atau interferensi elektris misalkan, nanti jadi banyak multipathnya. Makanya kalau Anda ingin merekam data GPS, kalau bisa dijauhkan dari yang banyak interferensi elektrisnya atau yang banyak potensi multipathnya. Kemudian C ini nanti kalau terdapat hanya L1 atau CA saja, meskipun datanya dua frekuensi tapi hanya satu frekuensi saja yang terekam, itu nanti ditulis C. Kemudian nanti kalau ada satu maupun dua, nanti berarti terdapat hanya MP1 saja kalau satu, atau hanya MP2 saja kalau simbolnya 2 dalam sekali perekaman itu. Nah, ini juga indikator yang melemahkan kualitas data kita ya. Yang I, M, 1 dan 2 ini nanti indikator yang melemahkan kualitas ya. Kalau O itu yang menguatkan kualitas dari data kita. Kemudian yang lain ini nanti juga masih banyak ya, ada C besar ya ini ya, receiver clock slip. Nah ini juga nanti yang melemahkan data kita ya, kualitas data kita. Kalau ada banyak C nya berarti bisa jadi receive-nya ada sesuatu gitu ya, receiver clock slip. Kemudian nanti banyak ya, ada C tadi sudah ada tanda-tandanya. Ini kalau di GLONASS ya munculnya. Lalu nanti ada banyak lagi nih ya, ada sama dengan L1, C1, C2. Kemudian ada M besar tadi sudah 2, kalau ada multipath 5 ada multipath L. Nah ini ya, bit 0 LLIZ. Nah ini kalau ada loss log indikator ini ya, dan lain sebagainya di sini ya. Ini N data present but no key dan ini juga ada sesuatu gini ya data kita, dan lain sebagainya di sini. Nah ini tipsnya, kalau Anda memang bingung nanti maksud dari simbol-simbolnya apa, Anda bisa pakai TXC plus SIM ini ya, simbol untuk mengecek simbolnya itu maksudnya apa gitu ya. Kemudian ini time billingnya ya, bagian atas dan bagian bawah. Nanti kalau misalnya 24 jam ini dari sini ke sini, maka ini per jamnya sudah tahu berapa, nanti strip ini nanti per menit gitu ya. Jadi yang dibatasi garis tegak dan garis tegak ini adalah nanti pembagian dari satu lama pengalaman penuh. Ini nanti pembagiannya dibatasi ini dan ini, dan strip ini nanti bisa jadi menit ya satuannya. Oke, kemudian summary report ini nanti hasil isi standout di layar berisi informasi yang lebih mendalam ya, mengenai data next ops dengan tambah informasi dari next nav tentunya. Dan nanti ada banyak sekali ya, nama ops input, receiver antena dan antena type, receiver type dan antena type, waktu mulai atau selesai, panjang perekaman, posisi antena, intervalnya, kemudian satelit yang kemungkinan bisa direkam, list of PRN nya, pseudo randomnya, kemudian capability-nya berapa, complete ops, MP1, MP2, clock slip, EOD slip, ionospheric delay ya, dan some lain. Lebih banyak. Ini yang saya maksud adalah yang bagian bawah ini, dari sini ke sini. Nah ini isinya akan kita bahas apa saja itu. Yang pertama nama filenya. Kalau nanti Anda memang sudah berhasil melakukan QC, full QC, maka nanti di sini akan muncul file yang terbaca satu mesti kalau observasi, yang kedua itu akan muncul file navigasinya. Ini kalau Anda berhasil melakukan sebuah full QC. Kalau nanti live QC, paling nanti yang muncul hanya O nya saja, N nya nih atau G nya itu tidak muncul di sini, tidak muncul di summary reportnya ini. Artinya itu hanya live QC aja yang Anda lakukan saat itu. Kemudian for character ID ini kalau Anda menggunakan konvensi penamaan dari AGS ya, 4 karakter ID, baru nanti DOY ya, baru nanti 0, lalu kemudian nanti tahun data gitu ya. Sifat type-nya apa, antena type-nya sudah jelas, waktu mulainya ini 00 sampai jam 23.59.30, ini artinya 24 jam ya, 24 jam. Kemudian antena posisi di
di kartesian ya, di geodetik, kemudian tingginya di atas ellipsoid, ini semuanya ada. Kemudian total satelitnya yang teramat itu, yang tracking itu berapa, 51 misalkan. Kemudian daftar GPS ya, satelit vehicle without observation ya. Jadi ini nanti ada GPS yang memang tidak rekam gitu ya. Ini ya list PRNS untuk SP yang missing ops ya, di observables-nya itu tidak terekam gitu ya. Itu satelit berapa saja itu ada listnya di sini. Kemudian daftar GPS yang tidak ada navigasinya juga muncul di sini. Kemudian untuk GLONASS juga demikian, yang missing ops-nya ada di nomor satelit berapa aja, observables-nya itu juga ada muncul di sini di listing gitu ya. Kemudian tracking capability-nya dalam satu waktu perekaman ini berapa juga muncul, dalam hal ini 22 satelit vehicles ya. Kemudian di sini ada possible epochs, possible total epochs, dan juga epochs yang berhasil dilakukan perekaman gitu ya 100%. Jadi 2880 epoch. Nah, epoch itu secara umum ya pokoknya itu adalah titik waktu gitu ya. Nanti ini penjelasannya bisa cari di literatur yang lebih lengkap. Intinya itu adalah titik waktu perekaman gitu ya. Misalkan di sini mulainya 00.00 ya, jam 00, lalu nanti itu epoch pertama, epoch kedua nanti 00.0030, itu berarti epoch kedua, seterusnya sampai 235930. Lah ini epoch ke 2880 tersebut ya. Ini epochnya, nanti cara ngitung gimana silahkan Anda cari tahu sendiri. Nah, ini possible-nya, dan yang betul-betul bisa yang betul-betul epoch perekamannya itu tetap sama. Ini berarti bagus ya untuk kualitas perekamannya. Kemudian di sini perulangan epoch, nah ini bagus kalau memang nanti 0%, tidak ada perulangan epoch ya. Kemudian possible ops, nah ini ada possible ops, ada complete ops. Possible ops itu yang kemungkinan bisa diobservasi, diamat, itu ada berapa kemungkinan, dan memang yang berhasil direkam itu berapa, itu di complete ops. Jadi possible-nya berapa ya, kemudian berapa yang benar-benar berhasil berapa. Nah, kalau bagus memang dari possible ops dan complete ops ini selisihnya tidak akan jauh, sehingga nanti persentase perekaman penuh itu akan besar, akan tinggi, mendekati 100%. Ya, ini yang kita pakai nanti yang lebih dari praktis ya. Ini nanti dibandingkan, nanti kita akan dapat persentasenya. Kemudian nanti yang di delete berapa, yang di mask berapa, mungkin karena di bawah elevasi maka dia di masking, datanya tidak dipakai. Nah, itu semua di listing di sini, yang di delete berapa, yang di mask, yang ditutupi datanya itu berapa. Kemudian di sini ada multipathnya, nilai multipathnya itu berapa gitu ya. Makanya nanti Anda ketika belajar ini silahkan mengacu lagi ke literatur yang bahas mengenai kesalahan dan bias ya. Karena nanti dibahas juga saatnya multipath ya, saatnya signal to noise ratio, kemudian nanti atmospheric delay, kemudian ada clock drift ya, clock offset, dan seterusnya. Jadi silahkan mengacu ke literatur tersebut. Dan ini untuk mengecek kalau ini memang kurang dari 5 ini, maka bisa dikatakan baik, beberapa literatur menyebutkan demikian. Yang multipath nanti satuannya meter. Kemudian MP1 ini kalau multipathnya untuk sinyal L1, dan juga MP2 itu untuk multipath pada L2 pseudo range atau untuk picode ya. Kemudian nanti sini ya, ini jumlah ops yang mengalami moving average, itu ada berapa ops gitu ya. Siapa ini dia 50. Nah, ini S1 dan S2 ini adalah signal to noise ratio atau SNR ya. Jadi sinyalnya yang bagus berapa, kemudian rasionya, noise-nya yang mengganggu itu berapa. Nanti menghasilkan yang to noise ratio, bisa karena memang atmospheric delay atau memang noise atau di raw, kemudian bisa karena multipath sendiri. Nah, itu nanti sinyal yang baik kemudian dibandingkan dengan gangguan-gangguannya. Nah, harusnya ini gangguannya minimal gitu ya, SNR-nya kalau bisa memang. Yang itu adalah decibel hertz gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah jumlah decibel clock reset yang terdeteksi. Nah, ini harusnya kalau bisa memang 0 ya, clock driftnya juga 0 nanti karena mempengaruhi posisi kesalahan ini ya. Kemudian ini kalau bisa memang kebanyakan rate of
clock trip dan selanjutnya ini kalau bisa memang tidak ada ya. Ini juga menandakan bahwa receiver kita juga masih bagus gitu ya, dan juga terbukti dari perekamannya memang masih bagus gitu ya. Kemudian ini IOD ionospheric delay, ini kalau kurang dari 10 derajat dan lebih dari 10 derajat ya, dan juga IOD plus MP sleep ini nanti jadi parameter ya. Kalau bisa memang kurang dari 100 gitu ya yang terjadi IOD sleepnya gitu ya. Kemudian yang ini nanti jadi parameter yang bisa menurunkan kualitas dari data kita. Kalau banyak sekali ionospheric delay-nya nanti juga bisa jadi mempengaruhi data kita gitu ya. Makanya sini perlu kita cek dulu. Ini rekaman yang paling bawah ini juga cukup penting ya. Misalkan di sini first epoch-nya berapa ya, tahun ya, tahun, kemudian bulan, dan kemudian hari, kemudian jamnya mulai berapa, selesai kapan, berapa jumlah totalnya, total waktu lama perekamannya di sini 24 jam, intervalnya berapa, kemudian ini possible ops-nya tadi ya, jumlah possible ops-nya berapa, dan ini jumlah complete ops-nya berapa, complete ops yang dihasilkan dari sekian kemungkinan itu berapa. Nah ini harusnya cukup besar ya. Kalau memang nanti datanya bagus, harusnya ini persentasenya besar. Nah ini 99% ya, ini sudah rasio antara keduanya, complete ops bandingkan dengan possible ops-nya. Kemudian nanti ini ada MP1, MP2, dan ini observation per sleep. Jadi ini kombinasi complete ops dibandingkan dengan jumlah sleep-nya. Dalam berapa jumlah sleep yang terjadi selama satu epoch complete ops ya bagi satu satelit. Misalkan di sini 41293, nantinya dia tidak ada mengalami IOD sleep sama sekali, makanya di sini tetap 41293, tidak ada gangguannya ya, berarti ini bisa dalam kategori baik gitu ya. Kalau di sini nanti terlalu besar, jadi nanti observation plus sleep ini nanti akan semakin mengecil ya. Ini kalau ini batas, kalau bisa memang kurang dari 100 itu berarti masih kategori baik. Nah kategori baik ini yang pertama, ionospheric sleep-nya, delay sleep-nya ini tidak terjadi pada saat elevation mass tercapai. Jadi ini ya, elevation mass tercapai, IOD sleep lebih dari 10 degree, ini harusnya kalau bisa minimal ya, kalau bisa malah 0 gitu ya, tidak terjadi ini ya, 0 kalau bisa. Kemudian MP1 MP2 kurang dari 0,5, berarti juga sudah kurang dari 0,5 ya, berarti gangguan multipat sekitarnya itu sudah bagus kualitasnya, nanti berarti juga bagus. Kemudian nanti data yang difilter atau yang ditolak, yang di mask maupun di delete tadi, masih delete tadi tidak terlalu besar sehingga prosentasenya bisa lebih dari 80. Kalau sebaiknya memang lebih dari 80% untuk bisa menghasilkan data posisi yang baik nanti ketika diolah lanjutan. Kemudian juga bisa kita jadikan pertimbangan clock trip-nya minimal. Yang selanjutnya adalah dominasi perekaman O ya, tadi ya kita ingat yang O tadi. Nah kalau bisa dominasinya banyak yang di O, ini berarti nanti kategori data kita bisa dikategorikan sebagai data yang baik gitu ya, kualitasnya baik. Oke, ini kisi full report dan compact 3 plot files yang lain itu. Jadi nanti ada Azimuth elevation plot, ionospheric delay plot, MP, SN1 dan SN2. Nah ini beberapa formatnya, .az, .l, D12, M12, SN1, SN2 seterusnya. Nah bisa nggak ini kita terapkan di sini, misalkan TQC kita berikan plus plot gitu ya. Nah ini tetap biologi ya, dan ininya tetap sama. Yang berbeda nanti ada di sini. Bisa Anda lihat di sini selain ada 17S juga ada AC, kemudian D12 ada L, I12, M12, M21, SN1, SN2. Ini ya, Anda bisa cek nanti di sini secara lengkapnya. Isinya AC itu apa, L apa, 17S itu apa, misalkan. Tidak hanya kisi summary report dan kisi template saja, tapi juga di sini lebih ada rincian, dan di sini juga ada informasi posisi satelitnya ya, elevationnya berapa, kemudian speednya berapa, SP-nya apa saja. Ini sini ada rinciannya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti
silahkan dikerjakan modulnya sampai nanti Anda mengisi isi-isian yang ada di situ, analisis yang diminta di situ, silahkan dikerjakan. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.